Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, takamul. Yang dimaksud dengan takamul ialah lengkap, sempurna dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam suatu kesatuan. Saling melengkapi, saling menguatkan, dapat diibaratkan berupa batang pohon yang semakin banyak cabang dan rantingnya, ia akan semakin kokoh dan teguh. Semakin subur pertumbuhannya, semakin segar kehidupannya. Kemudian yang kedua, bersifat universal. Hukum Islam bersifat universal, mencakup seluruh manusia di dunia. Tidak dibatasi oleh faktor geografis atau batasan teritori. Hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa terkecuali. Tidak dibatasi daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan syar'i itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam juga bersifat dinamis untuk segala zaman. Untuk memperhatikan keuniversalan hukum Islam itu minimal dari 3 segi, yaitu menyangkut pemberlakuan hukum bagi para subjek hukum yang berkesan kepada keadilan. Universalnya tanpa dibedakan kaya ataupun miskin, antara manusia biasa bahkan terhadap seorang nabi atau utusan Tuhan sendiri berlaku hukum. Dari segi kemanusiaan yang universal dan dari segi efektivitas hukum bagi seluruh manusia dengan segala dampak yang ditimbulkannya adalah untuk seluruh manusia pula. Kemudian yang selanjutnya yaitu harakah. Harakah, dari segi harakah, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yaitu Islam yang memberikan sejumlah aturan hukum yang dapat dipergunakan dalam setiap masa dan tempat oleh manusia. Ada 2 segi yang dapat dibentangkan secara faktual menyangkut argumentasi mengapa hukum Islam memiliki karakter elastis harakah, yakni menyangkut masalah hukum dalam memberi beban taklif kepada subjek hukum mukallaf. Penetapan hukum bagi para subjek hukum selalu memperhitungkan kondisi-kondisi khusus subjek hukum dalam menjalankan hukum mereka. Setiap diberlakukannya suatu hukum bagi mukallaf subjek hukum, diberlakukan pula hukum-hukum pengecualian atau keringanan, azimah dan ruksah. Perhitungan terhadap kondisi-kondisi seperti itu mencakup 3 kategori, yaitu kondisi dari subjek hukum sendiri berupa kondisi uzur, seperti perintah salat tepat waktu, muasa, dapat dikerjakan secara gabungan, jamak, takdim atau takhir, dan lain sebagainya, disebabkan oleh orang lain seperti berlakunya hukum qisas atau pembunuh. Dapat diganti dengan hukum diyat bila keluarga korban memaafkan tindakan pidana tersebut. Kondisi situasional di mana keadaan sangat luar biasa seperti kelaparan membolehkan ia memakan binatang yang diharamkan selama tidak melampaui batas dan aniaya.
Segi hukum dalam merespon atau menyikapi perkembangan zaman dan perubahan sosial. Ada dua argumentasi yang dapat dikategorikan keelastisan hukum Islam dalam kondisi yang dimaksud seperti ini, yakni berdiri tegaknya hukum Islam melewati hasil-hasil produk ijtihadiyah demi menanggapi perkembangan zaman dan perubahan sosial. Kondisi hukum Islam sendiri pada umumnya merespon perkembangan zaman dan perubahan sosial pada masa turunnya Al-Quran, berlakunya hukum talak untuk memperbaiki hukum perceraian pada masa itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tafsili partikularitas. Hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lain. Perintah salat dalam Al-Quran senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Memahami realitas karakter partikularistik hukum Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan pada pemahaman universal pada hukum Islam. Bila pada keuniversalan hukum Islam berlaku tiga segi, maka dalam karakteristik ini juga berlaku tiga segi pemahaman, yaitu bila ditinjau menyangkut pemberlakuan hukum terhadap para subjek hukum tanpa dibedakan status seseorang, kaya atau miskin, dan seterusnya. Untuk suatu karakter universalitas hukum, maka atas dasar keadilan pula hukum Islam memberlakukan hukum yang khusus demi kesembandingan penjeratan sanksi hukum atas subjek hukum. Berdasarkan keuniversalan pemberlakuan hukum, seorang penzina, siapapun ia dan status bagaimanapun, tetap mendapatkan sanksi hukum. Namun pelaku zina yang telah kawin, sanksi hukumnya adalah rajam. Sedangkan yang belum pernah kawin, maka sanksi hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedang bagi para budak yang melakukan zina, maka sanksi 1/2 dari orang yang merdeka. Dengan demikian, hukum Islam memberlakukan secara universal kepada setiap orang. Namun dalam pemberlakuannya terjadi penjeratan hukum secara khusus dengan pemberlakuan partikularistik bagi pelaku hukum. Bila hukum Islam memiliki karakter sesuai dengan perhatian manusia sepanjang sejarah manusia dalam menciptakan hukum atau yang disebut dengan kemanusiaan yang universal, maka hukum Islam juga memiliki hukum kemanusiaan partikular. Misalnya larangan orang Islam kawin dengan orang bukan Islam. Berlakunya hukum-hukum ibadah secara rinci, larangan judi dan minum, kamar, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini memiliki karakteristik yang partikular karena tidak lazim dalam norma hukum yang berkembang dalam sejarah peradaban hukum manusia. Oleh karenanya ia disebut dengan hukum kemanusiaan yang partikular. Bila ditinjau dari berlakunya efektivitas hukum secara umum adalah berlaku untuk setiap manusia yang daripadanya terlihat keuniversalannya, maka hukum-hukum lainnya tidak lagi melihat subjek hukum sebagai manusia umumnya, tetapi terhadap manusia yang telah dianggap patuh menjalankan hukum Islam. Misalnya hukum perkawinan Islam, maka daripadanya berlaku hukum talak 3 kali, khulu bagi isteri terhadap suami, illa, li'an, zihar dan lain-lain.
diberlakukan bagi orang yang telah tunduk menjalankan hukum Islam dimulai sejak akad perkawinannya secara atau berdasarkan hukum Islam. Jadi orang yang status perkawinannya tidak berdasarkan hukum Islam tidak berlaku pula hukum-hukum yang menyangkut perkawinan dalam hukum Islam. Dalam kasus seperti demikian, hukum berkarakter partikular karena hanya menunjuk pada manusia tertentu saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu moralitas, yaitu akhlak. Moral dan akhlak sangat penting dalam pergaulan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Allah sengaja mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana juga Allah memerintahkan kita umat Islam untuk mengambil contoh teladan dari moral dan akhlak Nabi. Relasi antara moral dan hukum adalah merupakan karakteristik terpenting dari kajian hukum Islam. Dalam hukum Islam antara keduanya tidak ada pemisahan. Jadi pembahasan hukum Islam juga di dalamnya termasuk pembahasan moralitas. Demikian akhlak dimasukkan sebagai karakter hukum Islam didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut. Hukum Islam dibangun berdasarkan penunjuk wahyu Al-Quran yang dikembangkan melalui kehidupan Nabi Muhammad SAW, As-Sunnah, dan Ijtihadiyah. Segala peraturan hukum Islam memproyeksikan pada dua bagian peraturan, yakni pengaturan tentang tindakan hubungan dengan Allah yang daripadanya lahir hukum-hukum ibadah, dan pengaturan menyangkut tindakan antar sesama manusia atau dengan makhluk lain lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tafsini, estetik. Pengertian yang tak lazim untuk estetik adalah keindahan. Pesan dasar yang bisa ditangkap dari makna khusus bahwa keindahan didudukan pada kualitas kebaikan masalah yang tertinggi dalam hukum-hukum ibadah juga. Nampak berlaku yang karakteristik hukum Islam secara umum para subjek diberlakukan hukum-hukum wajib ibadah seperti salat 5 waktu, puasa, Ramadan, zakat, dan naik haji. Akan tetapi hukum memberikan pula pilihan-pilihan yang lebih baik agar para subjek hukum melaksanakan ibadah-ibadah anjuran seperti salat sunat yang beragam macam, iktikal di masjid, puasa sunat, dan sedekah. Karakter hukum Islam yang bersifat estetik banyak ditemukan dalam berbagai lapangan hukum Islam. Elastis. Kemudian yang selanjutnya elastis dan sistematis. Hukum juga bersifat elastis. Ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Masalahnya kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk hidup dengan penciptaannya serta tuntunan hidup dunia akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan baik muamalah, ibadah, jenayah, dan lainnya. Hukum Islam juga bersifat sistematis dalam artinya bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah aturan yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lain. Perintah salat senantiasa diiringi dengan perintah zakat dan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu humanis. Humanis Islam bercirikan kemanusiaan, mensyariatkan wajib tolong-menolong, seperti ajaran zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Zakat diwajibkan bagi orang kaya yang hartanya telah mencapai nisab, yang diperuntukkan kepada orang yang membutuhkan, baik fakir miskin, orang yang bangkrut, kepentingan publik, dan lainnya. Hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran tidak memberatkan di dalam Al-Quran. Hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran
tidak memberatkan di dalam Al-Quran. Tidak satupun perintah Allah yang memberatkan hambanya. Jika Tuhan melarang manusia mengerjakan sesuatu, maka di balik larangan itu akan ada hikmahnya. Walaupun demikian, manusia masih diberi kelonggaran dalam hal-hal tertentu atau darurat. Contohnya, memakan bangkai adalah hal yang dilarang, namun dalam keadaan terpaksa, yaitu ketika tidak ada makanan lain dan jiwa akan terancam, maka tindakan seperti itu diperbolehkan sebatas hanya memenuhi kebutuhan saat itu. Hal ini berarti bahwa hukum Islam bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan persoalan waktu dan tempat. Menetapkan hukum bersifat realistis. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realistis. Dalam hal ini harus berpandangan real dalam segala hal. Menghayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatu hukum tidak diperbolehkan. Dengan dugaan ataupun sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Said Ramadan menjelaskan bahwa hukum Islam mengandung method of realism. Sanksi didapatkan di dunia dan di akhirat. Undang-undang produk manusia memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum-hukumnya. Hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia. Beberapa halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia dan akhirat. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat daripada yang di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk melaksanakan hukum-hukumnya dan mengikuti perintah serta menjauhi larangan-larangannya. Sempurna syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum, dengan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah, sebab perubahan masa dan tempat. Untuk hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rincian diserahkan pada ijtihad ulama dan cendekian. Dengan menetapkan patokan tersebut, syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal, dapat diterima di semua tempat. Berarti hukum itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini disadari bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis besar permasalahannya saja. Pengertian kaidah-kaidah hukum Islam. Pengertian kawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Dalam bahasa Arab, kaidah memiliki banyak arti, diantaranya ialah al-asas, dasar dan fondasi, al-kanun, peraturan dan kaidah dasar, al-maddah, prinsip, al-nasab, metode atau cara. Sedangkan hukum Islam ialah abadi karena konsep yang bersifat otoriter, ilahi dan absolut. Dalam Islam tidak memperoleh perubahan dalam konsep dan institusi-institusi hukum. Sebagai konsekuensi logis dari konsep ini, maka sanksi yang diberikan bersifat ilahiyah yang karena tidak bisa berubah. Kaidah-kaidah ushuliyah. Dr. Jalani mendefinisikan sebagai hukum kulli bersifat umum yang berdiri di atasnya furu' fikih yang dibentuk dengan bentuk umum dan akurat. Sumber-sumber pengambilan kaidah-kaidah ushul. Secara global, kaidah-kaidah ushul fikih bersumber dari al-nad atau Al-Quran dan Sunnah, akal, prinsip-prinsip dan nilai-nilai, bahasa atau usul at-tahil dan al-lugawi yang secara terperinci akan saya jelaskan.
Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk membebaskan manusia dari kegelapan. Kitab ini adalah kitab undang-undang yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Firman Allah yang Maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang berbahaya, dan merupakan obat bagi umat dari segala penyakit. Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. 2. As-Sunnah. As-Sunnah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengutus Nabi dan Rasul terakhir untuk umat manusia dengan tujuan menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umatnya. Maka nilai kemuliaan Rasulullah bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari sang pengutus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun yang menjadi utusan pasti lebih rendah tingkatnya dari yang mengutus. Allah berfirman yang artinya, Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Surat Ali Imran ayat 144. 3. Ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. 4. Akal. Akal memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, karena kita tidak akan paham istilah tanpa ada akal. Meskipun demikian, ada satu hal yang harus diperhatikan dengan sesama, bahwa akal tidak bisa bekerja sendiri tanpa syar'i. Akal hanyalah sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Allah lah yang menjadi hakim, dan akal merupakan sarana untuk memahami hukum-hukum Allah tersebut. Kaedah-kaedah unsur lebih umum dari kaedah-kaedah fikih. Faedah kaedah-kaedah usul fikih dan kedudukannya di antara ilmu-ilmu syara'. 1. Faedah kaedah-kaedah usul fikih. Manfaat sesuatu bisa dilihat dari buah atau nilai yang dihasilkannya. Begitu juga dengan kaedah-kaedah usul. Jika ingin mengetahui manfaat serta kedudukannya, maka hendaklah kita melihat kepada nilai kaedah-kaedah usul fikih itu sendiri, atau buah yang dihasilkan oleh kaedah-kaedah usul fikih. Setiap manusia berbuat sesuai dengan kemaslahatannya. Jika tidak ada maslahat minimal dalam pandangannya, ia tidak akan melaksanakannya. Maslahat dibagi dua, dunia dan akhirat. Sebagai muslim, tentu berkeyakinan bahwa maslahat dunia adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan utama di akhirat nanti. Setelah ilmu akidah, ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis merupakan ilmu yang paling penting dan harus dikuasai. Hukum-hukum ini bisa diketahui baik dengan cara taklid atau ijtihad. Beribadah atas dasar tablik tidak sama derajatnya jika dibandingkan dengan beribadah dengan dasar ijtihad. Imam Ghazali berkata, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang menggabungkan antara akal dan asam atau Al-Quran dan Sunnah, dan menyertakan pendapat dan syara'. Abu Bakar Al-Qofal Asy-Syashi berkata dalam bukunya Al-Usul, ketahuilah bahwa nas yang mencakup segala kejadian
tidak ada, dan hukum-hukum memiliki usul dan furu. Dan furu tidak bisa diketahui kecuali dengan usul. Dan nilai-nilai itu tidak dapat diketahui kecuali ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu ini diambil dari syara' dan akal yang suci secara bersamaan. Ia tidak menolak syara', tidak pula menolak akal, karena keutamaan ilmu ini banyak orang yang mempelajarinya. Ulama yang paham usul fikih dan kaedah-kaedahnya adalah ulama yang tinggi derajatnya, tinggi wibawanya, dan memiliki banyak pengikut atau murid. Maka hendaklah memulai dengan usul-usul untuk mengetahui hukum-hukum furu'. Di antara faedah-kaedah usul fikih adalah dapat mengangkat derajat seseorang dari taklid menjadi yakin. Allah berfirman yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kaedah-kaedah usul merupakan asas dan pondasi seluruh ilmu-ilmu Islam lainnya. Maka ilmu fikih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam tidak sempurna tanpanya. Kaedah-kaedah usul menjadikan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, sumber-sumber Islam lainnya menjadi akurat. Dengan memahami kaedah-kaedah usul, seseorang dapat mudah mengambil kesimpulan. Seorang dapat mengambil kesimpulan hukum, syariah dan al-fari'ah, dan dalil-dalilnya langsung akan terus melaksanakannya. Karena kaedah usul merupakan sarana yang menghantarkan seorang pada hukum-hukum fikih. Kaedah usul berusaha membentuk kembali ilmu usul fikih dalam bentuk yang baru, lebih singkat dan akurat, dan dapat membantu seorang mujtahid dalam pengambilan hukum. Seorang yang paham hukum fikih dan kaedah-kaedahnya akan dapat mudah mengkonter pemikiran-pemikiran yang berusaha menyerang hukum-hukum Islam yang telah mapan, seperti wajibnya rajam, hudud, dan lain sebagainya. Tujuan akhir adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 2. Kedudukan kaedah-kaedah usul fikih. Kedudukan dan keutamaan sebuah ilmu tidak lepas dari tema, objek, tujuan, dan apa yang dibahas. Objek, tujuan, dan apa yang dibahas, besar kebutuhan, kekuatan dan dalilnya, serta maslahat yang dihasilkan. Semakin besar faedahnya, semakin tinggi pula kedudukannya. Kaedah-kaedah usul memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu berada pada urutan pertama setelah ilmu akidah. Penjelasannya, dari segi faedah dan buah yang dihasilkan oleh kaedah-kaedah usul, penyusunan telah jelaskan pada penjelasan faedah-faedah usul fikih di atas. Dari segi objeknya, penyusunan telah dijelaskan bahwa objek kaedah-kaedah usul dari usul fikih itu sendiri dari segi keakuratannya, juga dari segi nilai-nilai untuk diundang-undangkan. Jika ilmu fikih memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, bagaimanakah kedudukan sebuah ilmu yang bertugas menambah keakuratan usul fikih? Dari segi tujuannya adalah pengambilan hukum syarak yang praktis dan dalil-dalil syarak, dan memperjuangkan serta memberikan keakuratan dalam berijtihad dan kondisi mujtahid. Usaha-usaha untuk mengetahui hukum-hukum Allah merupakan kewajiban terpenting dan merupakan tujuan penciptaan kita di dalam kehidupan ini. Ilmu apapun yang memiliki tujuan ini adalah ilmu yang memiliki kedudukan tinggi. Kalau dari segi kebutuhan, tidak ada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat tanpa syariat Allah, dan syariat Allah tidak akan diketahui tanpa ada kaedah-kaedah usul. Ma la yatimu al-fadil la illa bihi fahuwa fadil.
Sekian dan terima kasih.